Remontada, remontada, remontada ya guys ya. Barcelona berhasil melakukan remontada tadi malam dan menunjukkan kepada Real Madrid bagaimana cara remontada dalam suatu pertandingan ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Di video kali ini khusus gue ingin membahas satu kata yang sedang ramai sekali, yaitu remontada. Dimana tadi malam ada menu spesial di mana Barcelona berhadapan dengan Celta Vigo dalam lanjutan La Liga, di mana ada kejadian menarik di mana Barcelona tertinggal 1-3 terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan yang namanya remontada dan menunjukkan kepada Real Madrid bagaimana cara melakukan remontada. Dimana ketika kondisi 1-3 kemudian mendapatkan gol lewat Olmo, mendapatkan gol lagi lewat Rapinya, dan di ujung pertandingan akhirnya Barcelona menunjukkan apa itu remontada dengan menciptakan gol kemenangan di menit akhir pertandingan, dan ini membuat Barcelona menjauh dari Real Madrid dengan selisih 7 poin. Oke. Ini adalah remontada yang sesungguhnya ya guys ya. Oke. Tadi sebenarnya gue nggak nonton sampai full ya, kayak nontonnya agak ngacak-ngacak gitu. Tapi mari kita breakdown ya pertandingan menu utama kita di video kali ini, yaitu Barcelona versus Celta Vigo, di mana Barcelona tidak menurunkan Lamine Yamal sejak awal ya, dimana Lamine Yamal diistirahatkan digantikan oleh Ferran Torres. Ferran Torres main di kiri, Rapinya main di kanan, di tengahnya Lewandowski ya, tengahnya Lewandowski dan belakangnya tetap sama, masih tanpa Balde karena Balde cedera, digantikan Gerard Martin. Dan ada satu mungkin kelemahan ya yang terekspos dari Barcelona tadi malam, di mana mereka sejak awal bermain agresif, memasang garis pertahanan yang sangat tinggi, tetapi berkali-kali garis pertahanannya ini tidak rapih. Mungkin tidak sejajar ya. Berkali-kali garis pertahanannya tidak rapi, di mana berkali-kali trupas-trupas yang dilakukan oleh Celta Vigo ini berhasil menembus pertahanan Barcelona dan lolos dari jebakan offside yang dilakukan oleh Barcelona. Dan itu berkali-kali berhasil dilakukan oleh Celta Vigo karena kurang solidnya jebakan offside yang dilakukan oleh Barcelona, sehingga akhirnya Celta Vigo berhasil mencuri gol, meskipun sebenarnya Barcelona sempat unggul terlebih dahulu ya lewat Ferran Torres. Namun karena serangan balik Celta Vigo berhasil menyamakan kedudukan ya, menyamakan kedudukan dengan skor 1-1 di babak pertama. Dan di babak kedua itu penyakit itu kembali terjadi, di mana jebakan offside yang kembali gagal yang dilakukan oleh lini belakang Barcelona ya, itu dimanfaatkan oleh Celta Vigo dan berhasil mencuri 2 gol secara berdekatan ya, lewat hat-trick Borja. Jadi lewat hat-trick Borja 1-3, dan akhirnya Hansi Flick menurunkan pemain-pemain utamanya ya. Dani Olmo masuk menggantikan Fermin kalau nggak salah, dan Lamine Yamal masuk menggantikan Ferran Torres. Dan kecepatan Barcelona pun tiba-tiba langsung meningkat ya, dimana permainannya langsung sangat cepat, dan akhirnya nggak butuh waktu lama Dani Olmo langsung menciptakan gol kedua Barcelona yang menipiskan ketertinggalan menjadi 2-3. Kemudian nggak berselang lama sejak gol Dani Olmo, Lamine Yamal membuat crossing yang sangat akurat dan disudul oleh Rapinya yang membuat skor menjadi 3-3. Di mana permainan begitu sangat cepat ketika Dani Olmo dan Lamine Yamal masuk, sehingga Barcelona langsung ngegas menciptakan 2 gol. Namun ketika kondisinya 3-3, tiba-tiba Barcelona ngestak lagi. Entah apa yang terjadi ya, padahal kelihatan sebenarnya Barcelona tidak menurunkan intensitas serangan, tetapi mereka terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri
tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba melakukan kesalahan sendiri, sehingga akhirnya Celta Vigo berhasil keluar dari tekanan dan malah berkali-kali berbahaya juga lewat counter attack-nya gitu. Permainan menjadi yang tadinya intensitas sangat tinggi dan Celta Vigo tertekan, tiba-tiba Celta Vigo keluar gitu saja dari tekanan karena tiba-tiba akurasi passingnya Barcelona tiba-tiba memburuk, defense Barcelona juga tiba-tiba memburuk gitu ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Intinya ini tiba-tiba pertandingannya jadi aneh gitu setelah skor 3-3. Pertandingan menjadi tensinya menjadi sangat tinggi dan berkali-kali juga Barcelona ini kepancing. Ya, berkali-kali juga Barcelona ini kepancing lewat permainan dari intensitas permainan yang ada di pertandingan tersebut. Kayak berkali-kali melakukan pelanggaran, Lamine Yamal kontrol sendiri hilang gitu ya, Rafinya sempat ngamuk-ngamuk gitu ya. Intinya banyak sekali yang terjadi setelah skor 3-3 itu dan akhirnya Barcelona mendapatkan hadiah penalti di menit 90 plus 5 atau plus 6 kalau nggak salah, di mana Dani Olmo dijatuhkan di kotak penalti ya, diterjang kakinya ya, dan di VAR, dan memang itu gue rasa juga penalti ya karena bener-bener diterjang kakinya, itu tidak kena bola. Dan Rapinya akhirnya membuat Barcelona melakukan remontada dengan membalikan keadaan dengan skor 4-3. Dan sekali lagi hasil ini membuat Barcelona unggul 7 poin dari Real Madrid. Real Madrid masih ada satu pertandingan ya dan akan bermain malam ini. Remontada gitu ya, dimana sejak Real Madrid atau supporter Real Madrid ini meneriakan tentang remontada, di mana mereka ingin sebenarnya comeback dari Arsenal, tapi sayangnya tidak comeback ya. Justru 3 tim besar melakukan comeback setelah supporter Real Madrid meneriakan remontada. Dan semua itu bisa dibilang adalah rivalnya Real Madrid, yaitu Manchester United melakukan remontada, Barcelona melakukan remontada, dan Persib Bandung juga melakukan remontada. Jadi justru remontada ini seolah-olah menjadi kutukan untuk Real Madrid yang membuat justru tim-tim lain yang mendapatkan energi untuk melakukan remontada. Dan hasil ini membuat Real Madrid kayaknya akan sangat sulit mengejar Barcelona, di mana Barcelona masih konsisten, ditambah pemain mereka juga tidak banyak yang cedera ya. So far kalau nggak salah cuma Balde aja yang cedera ya, sama Ter Stegen, sisanya masih oke. Ya pemain-pemain kuncinya ya, pemain-pemain kunci dari Barcelona ini masih oke, tidak ada yang cedera. Yamal, Rapinya, trio yang menggendong ya, Lewandowski, Rapinya, Yamal ini masih oke, meskipun Lewandowski sempat ada masalah ya, tapi katanya Lewandowski tidak parah, jadi kayaknya masih bisa lanjut nanti ya, masih bisa bermain terus. Dan ini juga membuat Real Madrid mengalami kesulitan, dan berpotensi Real Madrid akan 0 gelar di musim ini, karena meskipun mereka masih ada final Copa del Rey, tapi lawan yang dihadapi adalah Barcelona, dan gua agak tidak yakin dengan Real Madrid yang begitu sangat goyang di musim ini mampu mengalahkan Barcelona ya, agak kurang yakin gitu. Ditambah 2 pertandingan terakhir menghadapi Barcelona, Real Madrid selalu kalah dengan skor telak, bukan hanya kalah, selalu kalah dengan skor telak. Jadi ya good luck untuk Barcelona dan Real Madrid. Semoga ya semangat untuk Real Madrid mungkin ya, semangat untuk Real Madrid. Semoga Real Madrid masih punya energi untuk mengejar Barcelona yang sekarang lagi di atas angin ya guys ya. Oke, itu aja. Bye.